Lex prospisit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang kami hormati, kaitannya pada mosi perdebatan kali ini adalah ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah bentuk keadilan dan kebaikan di masa yang akan mendatang. Karena pada hakikatnya, hukum harus melihat jauh apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta kolega berpikir kami rekan tim kontra yang berbahagia. Saya Fairusya Putra Wahyu sebagai pembicara pro dalam hal ini akan menyampaikan argumentasi dengan berlandasan pada filosofi, sosiologis, normatif, serta data empiris. Maka dari itu, sebelum beranjak ke inti argumentasi, izinkan saya untuk mengklarifikasi terlebih dahulu terkait informasi dan berita yang dinilai tidak tepat, serta menjawab kekhawatiran tim kontra atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang upah, status pekerja, pesangon, cuti, hingga tenaga kerja asing. Faktanya Dewan Juri yang kami hormati, pada pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa tentang tenaga kerja asing tetap sama ketatnya. Terkait UMK yang dihapus, faktanya pada pasal 88C justru menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan UMK. Dan yang terakhir mengenai hak cuti yang hilang, faktanya pada pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa waktu istirahat dan cuti masih tetap diatur dan dapat upah secara penuh. Melanjutkan bangunan argumentasi, lahirnya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta menjunjung tinggi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan, atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan disahkannya Perpu menjadi Undang-Undang Cipta, diharapkan mampu menjadi kepastian hukum yang mengikat dan bertujuan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia secara seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan krisis ekonomi global yang merajalela. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, perlu respon cepat dan tindakan preventif untuk mengantisipasi dinamika global. Maka pemerintah mengambil langkah cepat untuk membangun fondasi yang kuat agar Indonesia menjadi negara yang maju dalam sektor perekonomian yang kuat. Reskoupon dalam teori rekayasa sosial bahwa law as author of social engineering and social control, hukum sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Kaitannya dalam mosi perdebatan kali ini adalah regulasi yang telah diciptakan serta disahkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keharmonisasian dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah kepentingan yang ideal, diperlukannya kekuatan yang memaksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Hal ini sejalan dalam teori hukum dan pembangunan yang dikemukakan oleh Profesor Mukhtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi, hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator, sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk menciptakan produk hukum yang berbasis dari kebutuhan masyarakat yang diukur dari kebutuhan nasional dan internasional. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, Dr. Hepri Suyatna menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan memberikan dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena membuka ruang kemudahan investasi untuk masuk ke Indonesia serta mampu membuka lapangan kerja yang luas. Sejalan dengan kaidah usul fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dilansir dari Badan Perancangan Pembangunan Nasional bahwa pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5%, dinilai belum cukup untuk menghindari ancaman MIT dikarenakan para investor asing sulit untuk bekerja sama dengan Indonesia dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur sebelumnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, Indonesia perlu tumbuh jauh lebih cepat dan harus dilakukan sejak saat ini. Maka lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional
meningkatkan ekonomi nasional di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Jijit superflua pugnantia inkongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Kaitannya dengan mosi perdebatan kali ini, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai menyalahi konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Arfikri Dinal Maula. Dalam hal ini berdiri pada posisi kontra yang akan memaparkan mosi perdebatan dalam ranah filosofis, yuridis normatif, dan studi empiris. Dewan Juri yang terhormat merujuk pada putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis angka Romawi 18 garis miring 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil serta inkonstitusional bersyarat, yang kemudian diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya. Alih-alih memperbaiki, Presiden justru menggunakan hak prerogatif yang dimiliki untuk mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang secara substansial tak banyak berubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berangkat dari latar belakang inilah Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana pernyataan Profesor Jimli Asidiki yang menyatakan Perpu Cipta Kerja jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel, di mana putusan MK diabaikan. Maka hal ini bukan contoh rule of law yang baik, tapi menjadi contoh rule by law yang kasar dan sombong. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana pihak pro gaung-gaungkan bahwa Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ini lahir karena dikhawatirkan adanya krisis ekonomi di Indonesia. Nyatanya justru menjadi hal yang kontradiktif, sebagaimana yang terlihat dari rilis pemerintah sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi semenjak tahun 2014. Bahkan Menko Perekonomian juga memperoleh Priyadarsi Academic Global Award sebagai salah satu tokoh inspiratif pemulihan ekonomi pasca pandemi. Begitupun dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa keadaan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Rilis tersebut seolah menyatakan bahwa dengan produk hukum yang tersedia, saat itu Indonesia mampu membangkitkan ekonomi, lalu di mana kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan tidak memadainya undang-undang yang ada, sehingga pemerintah menilai harus mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 2 urgensi utama kenapa kami tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91 garis miring PUU garis angka Romawi 18 garis miring 2020 memberikan pertimbangan hukum bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya tidak mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku, karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Maka dengan berdasar asas keterbukaan, Undang-Undang Cipta Kerja jelas berbanding terbalik, Dewan Juri yang terhormat, karena dalam mekanisme serta pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat yang terdampak seperti para pekerja dan buruh. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Daud Lendong yang menyatakan jumlah RDPU atau rapat dengar pendapat umum terhitung hanya 8 kali yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR. Hal ini jelas masih terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta penduduk. Hal ini juga dikuatkan dengan studi empiris oleh Studi Indonesia OMS Justice Initiative bahwa tahun 2020 di 5 negara, yakni Selandia Baru, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris menunjukkan metode Omnibus Law membuat kelompok kritis di parlemen dan masyarakat tidak mempunyai ruang untuk memberi masukan. Yang kedua, substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Dewan Juri yang terhormat berpegang pada teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo, memandang bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka hukum untuk membahagiakan manusia, hukum mengabdi untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Inilah yang harus dipertimbangkan Dewan Juri yang terhormat. Ketika pemerintah membuat sebuah peraturan, maka unsur yang terpenting adalah melihat kebutuhan serta kepentingan apa yang akan diberikan. Namun, pada hasilnya justru kepentingan ini tergerus dengan banyaknya kesejahteraan masyarakat yang tercederai. Salah satunya sebagaimana yang dinyatakan oleh peneliti The Institute for Exos Rights Sri Palupi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh. Perlindungan kerja kepada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal. Sebagaimana tercermin pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini pun melanggar hak kesejahteraan para pekerja dan dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat.
Sampai di ujung gagasan saya, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pihak kontra dengan jelas menyarankan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan telah melewati batas maksimum dari perevisian undang-undang. Sekian dan terima kasih. Salus populi supreme lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Kaitannya dengan mosi perdebatan kali ini, di mana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah poin terpenting dalam pembentukan suatu aturan atau hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuris yang bijaksana, saya Anissa Dwi Ramadanti sebagai pembicara konklusi dari perdebatan kali ini, yaitu pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dewan Juri yang kami hormati, dalam mosi perdebatan kali ini ada dua sudut pandang yang berbeda dari tim pro dan tim kontra. Adapun kacamata berpikir dari tim pro menyatakan lahirnya Perpu Cipta Kerja dan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah negara dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Adapun dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menjadi hukum yang mengikat dan bertujuan menyerap para tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Selaras dengan pernyataan Dr. Hempri Suyatna selaku pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM menyatakan bahwa kemunculan UU Cipta Kerja yang baru disahkan memberikan dampak positif, Dewan Juri yang terhormat, bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat karena membuka ruang kemudahan investasi untuk masuk ke Indonesia sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Adapun kacamata berpikir dari tim kontra adalah merujuk pada putusan MK nomor 91 garing PUU Romawi 18 garing 2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat secara formil serta inkonstitusional bersyarat yang kemudian diberikan waktu selama 2 tahun, namun dalam kurun waktu tersebut tidak adanya perbaikan. Oleh karena itu, banyak mengundang gejolak pada masyarakat yang dimana dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja ini menjadi UU Cipta Kerja banyak merebut hak-hak dari tenaga kerja Indonesia. Selaras dengan pernyataan peneliti Sri Palupi The Institute for Eco-Social Rights bahwa UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat, pedesaan, dan kaum buruh. Perlindungan kerja pada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mempersempit ruang kerja petani lokal. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi pro dan kontra sama-sama bertujuan baik, yaitu mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Namun dengan disahkan UU Cipta Kerja ini, pemerintah harus memperbaiki atau merombak kembali poin-poin yang menjadi permasalahan pada tenaga kerja atau masyarakat Indonesia, dikarenakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, yang dimana kesejahteraan rakyat adalah poin paling penting dalam menetapkan suatu hukum. Sekian dan terima kasih.